Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswan dari Prodi Listrik dan Instalasi di kampus Akademi Komunitas Manufaktur Bantaeng. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan soal hukum Kirchhoff. Yang perlu kita ketahui bahwa hukum Kirchhoff itu ada dua, di mana hukum Kirchhoff pertama menyatakan bahwa I yang masuk atau kuat arus yang masuk itu sama dengan I yang keluar atau kuat arus yang keluar. Sedangkan hukum Kirchhoff yang kedua itu menyatakan bahwa penjumlahan antara tegangan ditambah penjumlahan perkalian antara kuat arus dengan hambatan itu sama dengan 0. Tidak adanya percabangan pada I, maka kita akan mengerjakan dengan hukum Kirchhoff yang kedua, di mana hukum Kirchhoff kedua itu menyatakan bahwa penjumlahan tegangan ditambah penjumlahan perkalian antara arus dengan hambatan itu sama dengan 0. Nah, pada soal ini kita akan mengerjakan hukum Kirchhoff kedua. Caranya gimana? Caranya itu ada berbagai cara atau langkah-langkahnya. Yang pertama atau langkah pertama, kita akan menentukan dulu loopnya. Loopnya itu apa? Loop itu arah atau pengandaian arah pada rangkaian ini. Jadi kita buat arahnya itu seperti ini. Ini pengandaian, ini kan loop, artinya pengandaian arah. Kita buatkan loopnya itu seperti ini. Jadi loopnya itu searah dengan arah jarum jam. Nah, kita sudah tentukan step pertama. Step yang pertama itu kan tadi loop, ya kan? Sekarang kita menuju ke step 2. Jadi tadi itu adalah loop. Sekarang kita menuju ke step 2. Step 2 itu apa? Step 2 itu adalah menuliskan tentang persamaan hukum kedua dari si hukum Kirchhoff yang kedua itu, di mana R ini kan berarti setiap awal kan ditambah dengan positif. Jadi kita tulis positif pertama, terus maupun tidak ditulis seperti itu, yang pertama itu harus positif, berarti 3 ohm. Terus dia mengalir. Kita kan lihat dengan silupnya ini, dia kan mengalir seperti ini, berarti kita menuju ke seperti ini, berarti dia 3. Nah, kita tambah lagi, berarti tambah 3 ohm. Nah, setelah itu kita naik lagi karena dia mengalir seperti ini. Kita lihat di sini, ini tidak menentukan bahwa dia itu positif atau kali atau minus. Kita lihat dulu. Setiap kita menemukan arus antara yang panjang dengan yang pendek, kita tahu bahwa kalau yang panjang itu berarti dia positif, kalau pendek berarti dia minus. Nah, pada arus yang mengalir ini kita lihat voltnya itu yang panjang. Nah, karena dia panjang, maka kita tuliskan di sini tanda tambah, karena dia panjang berarti ditambahkan. Ditambahkan berapa? Ditambahkan 12 volt. Tulis di sini 12 volt. Nah, ditambah lagi 2 ampere. 2 ohm. Nah, setelah itu dia mengalir lagi turun ke sini. Nah, didapat lagi. Ya, didapat itu panjang, berarti dia ditambah. Terus lagi tambah 12 volt. 12 volt. Oke. Nah, setelah itu berarti sama dengan 0. Nah, ini adalah step 2-nya. Selanjutnya kita akan beralih ke step 3. Jadi kita akan beralih ke step 3. Step 3-nya itu adalah mengumpulkan variabel dan bukan variabel. Maksudnya adalah ini kan ohm, ya kan? Ini ohm, ini volt dengan volt. Jadi kita gabungkan antara ini ohmnya dengan volt dengan voltnya. Caranya gimana? Caranya itu adalah ini kan 3 ohm ditambah 3 ohm. Kita cari lagi 3 berarti ini 2, berarti tambah 2 ohm. Nah, ini kan sudah ohm semua.
berarti kita tambah lagi, kita cari apa lagi selain ohm, berarti volt, berarti ditambah 12 volt, cari lagi, ini ada lagi 12 volt sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita jumlahkan antara yang sama dengan yang sama, berarti 3 ditambah 3 ditambah 2 itu 8, berarti di sini 8 ohm, ditambah ini 12 volt dengan 12 volt, berarti 12 ditambah 12 itu sama dengan 24, berarti 24 volt. 24 volt sama dengan 0. Nah, setelah ini kan ada 8 ohm ditambah 24 volt sama dengan 0. Setelah ini bagaimana? Setelah ini kita pindahkan atau pindah ruas, di mana 8 ohm sama dengan ini 24 positif 24 dipindah ruas jadi menjadi min 24. Jadi ini kan 8, kan ini kita carikan adalah kuat arusnya, berarti I ini kan I min 24 dibagi 8 sama dengan I atau arusnya I sama dengan min 3 ampere. Jadi arus yang mengalir ini adalah min 3 ampere. Nah, ini kan hasilnya min 3 lah. Kenapa min? Kenapa min 3? Ini karena kita loopnya itu mengarah ke sana. Kita mengarah ke sana. Andaikan loopnya mengarah ke sini, hasilnya itu bisa saja positif. Nah, inilah pembahasan soal dari hukum Kirchhoff yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih waktu dan tempatnya.